Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min 'ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah taala atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan Allah. Mudah-mudahan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah taala dapat kita tempatkan pada tempat yang semestinya, sehingga kita tercatat di sisi Allah taala sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin kita mengulang-ulang kembali beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran yang kebetulan tadi dibaca oleh imam kita ketika salat tadi. Ayat tersebut ada di dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Ayat ini terletak di penghujung surat Ali Imran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzaban nar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebenarnya 10 ayat terakhir di surat Ali Imran ini memiliki faedah yang luar biasa sekali. Ketika ayat ini turun, di dalam kitab tafsir Qurtubi ini disebutkan, yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat lamma nuzilat hadhihi al-ayatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qama yusalli. Ketika ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah salatnya. Datang Bilal, nampak oleh Bilal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Faraahu yabki. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atabki wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Menangis juga engkau leh. Apakah engkau masih menangis sementara dosamu yang terdahulu, dosamu yang akan datang sudah dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.
apakah engkau masih menangis Rasulullah? Faqala ya Bilal, wahai Bilal, afala akunu abdan syakura? Apa salah ada yang menjadi hamba yang bersyukur? Kenapa saya tidak menangis? Kenapa saya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Walaqad anzalallahu alayya al-laila ayah. Telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala padaku ayat, lalu Rasulullah membaca ayat yang tadi. Thumma qala, la dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat tersebut, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka orang yang membacanya tapi tidak memikirkannya. Jadi tuntutan kita terhadap Al-Quran bukan hanya sekedar membaca saja. Kalau tahap kemampuan kita membaca saja, maka yang dituntut dari kita adalah membaca. Tapi bagi orang yang sudah mengerti sedikit-sedikit kandungan Al-Quran, baik itu melalui terjemahan yang ada atau kemampuannya berbahasa Arab, maka dia mesti mentafakuri isi kandungan dari Al-Quran. Selebihnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan mengajarkan kepada kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, orang yang membaca ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Kalau dia membaca lalu dia tidak mentadabburi ayat tersebut, maka itu orang yang celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat terakhir, 10 ayat terakhir dalam surat Ali Imran ini, seperti yang diriwayatkan dari Utsman, qala, apa katanya, man qara'a akhira Ali Imran fi lailatin kutiba lahu qiyamu lailah. Orang yang membaca akhir surat Ali Imran, maka sama pahalanya, dicatatkan pahala baginya mendirikan semalam tersebut, beribadah semalaman tersebut, yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita tidak akan mengkaji 10 ayat dah. Yang akan kita kajinya 2 ayat saja, dan itulah luar biasa sekali. Coba kita dengarkan artinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pertukaran malam dan siang. Allah di sini menyebutkan malam dahulu baru siang. Malam dahulu baru kodo siang. Tidak siang dahulu sabuin Allah Ta'ala dah, tapi malam dulu. Karena memang dalam Hijriah perhitungannya malam terlebih dahulu. So pagi 1 Ramadan, malam ko lah tarawih gitu. So pagi 1 Syawal, malam ko lah taqabiu gitu. La ayatin liulil albab, itu menjadi ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa? Ulil albab, orang-orang yang punya fikiran. Yang dimaksud dengan ulil albab itu alladzina yasta'miluna uqulahum fi ta'ammulid dalail, orang-orang yang menggunakan akalnya, orang-orang yang menggunakan fikirannya untuk menganalisa petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak membiarkan akalnya kosong begitu saja. Allah Ta'ala menciptakan langit, makanya berpikirnya, apa yang dipikirkan darinya bukan langit itu saja, tapi kekuasaan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dipikirkan darinya. Dijadikan olehnya langit itu salah satu tanda keberadaan Allah Ta'ala.
dijadikan denyo langit jo bumi go salah satu tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu akidah bapak-bapak dan ibu-ibu, bagi yang pernah sekolah di pesantren atau mengajinya dalam ilmu akidah, ketika guru menyampaikan kepada kita Allah taala ada lain. Apa bahasa Arabnya ada tu? Maujud. Apa sifat Allah Subhanahu wa taala? Wujud. Pertanyaannya, apa tanda adanya Allah? Itu pertanyaannya. Apa jawaban guru-guru kita? Adanya langit dan bumi. Karena langit dan bumi yang begitu indah ini, begitu tersusun rapi, begitu tertata dengan baik, mustahil tidak ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakannya itu lah pasti tidak di langit, tidak di bumi dah. Pasti di luar pada itunya. Itu masuk ke kaji akidah berikut. Bolehkah menyebut Allah Subhanahu wa taala maujud? Ada sebagian ustaz, ada sebagian orang mengatakan tidak boleh menyebut Allah taala maujud dah. Kenapa? Karena maujud itu artinya diadakan. Berarti Allah taala diciptakan. Itu katanya. Maujud artinya bukan diciptakan. Maujud artinya didapatkan. Itu arti maujud yang sebenarnya. Kalau kita ingin memindahkannya ke dalam bahasa Indonesia, wajada, mendapatkan. Ada pepatah manjadda wajada. Apa lagi itu sesama kan? Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Wajada, mendapatkan. Wajad, wajid, isim fa'ilnya wajidun, orang yang mendapatkan. Maujudun, yang didapatkan. Jadi boleh menyebut Allah Ta'ala ada maujudnya? Boleh. Siapa menaga? Inyo sendiri menyebut macam itu. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah ketika di akhirat kelak? Abdi maridtu walam ta'udni. Abdi, wahai hambaku. Ini bau gitu deh. Panggil gitu deh. Abdi, wahai hambaku, maridtu walam ta'udni. Sakit dayan, ndak kalian janguk dayan dah. Itu kata Allah. Sakit dayan, ndak kalian janguk dayan dah. Sakit aku, kata Allah, kalian tidak menjengukku. Maka kita akan berkata ketika itu, Ya Rabb, kaifa maridta wa anta rabbul alamin. Bagaimana mungkin engkau bisa sakit sementara engkau Tuhan sekalian alam? Apa kata Allah ketika itu? Marida abdi fulanun walam ta'udhu. Sakit hambaku si fulan, hambaku sakit, ndak engkau janguk inyo dah. Kalau engkau janguk inyo, lawajadtani indahu. Itu tu dalilnya. Bahasa beliau menyebut Allah Ta'ala ada maujudnya. Kalau kalian janguk, kalau engkau janguk hamba dan yang sakit tu, lawajadtani indahu. Engkau akan mendapatkan aku di dekatnya. Engkau akan menemukan aku di dekatnya. Lawajadtani. Kau bagi yang mengerti bahasa Arab, joleh dek kau maksud dengan kau. Wajadta, engkau mendapatkan. Ni aku. Berarti ada yang mendapatkan, ada orang yang mendapatkan, ada yang didapatkan. Dalam tata bahasa Indonesia itu namanya subjek, predikat, objek, SPO. Siapa subjeknya? Engkau. Apa predikatnya? Mendapatkan. Siapa objeknya? Allah. Berarti kalau ada yang mendapat, ada orang yang mendapatkan, berarti ada yang didapatkan. Wajada, wajidun, maujudun. Allah Ta'ala itu maujudnya. Apa makna didapatkan itu? Kadang-kadang hilang Allah Ta'ala dari kita. Ni indahnya, ni hilang tu sebenarnya dah.
awak nin kehilangan ninyo. Jangan berduto pula kita oleh. Jujur aja lah. Kadang-kadang kehilangan kita Tuhan kok. Ndak basuh adik kita dah. Ketika hilang dari kita Allah Subhanahu wa taala, tu kita janguk orang sakit, basuh adik awaknya balik. Jadi mendapatkan tu subhanallah, barang tu dulah tu. Cuman dek losapnya pada awak. 24 jam sehari semalam. Cuba letong berapa kali mana kita mengenang Allah nya. Bisa dihitung nya. Jangan dijawab boleh le tanya je lah hati masing-masing. Tapuk dah ada tanyon selero. Tanya hati masing-masing. 24 jam sehari semalam. Potong masuk lolok. Lolok tahu je lah tak terkenang dia awak dah. Ini sebab tahu ketika lolok bisa je mengenang dia. Ni ada kaji tu. Orang yang mengaji tasawuf jale dia tu. Bahawa ketika tidur pun seseorang itu bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda bisa dia nya? Nya kalau berasiannya malam tu pagi bisa dia menciton rasiannya tu. Mimpinya malam onde tadi malam berasian tenang. Apa rasian? Kau jauh dia hantu ni. Pagi esok dah terkonang dia rasiannya yang sedang lolok tu. Tu tanda orang lolok tu bisa mengonang sebenarnya. Dek ndak talatio mengonang Allah sedang terjaga tu, sedang terlolok ndak je terkonang Allah Taala. Jadi apa caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa mengingat Allah dalam keadaan bagaimanapun? Biasakan mengingat Allah Taala sedang terjaga go. Nak boleh sedang terlolok terkonang je Allah Taala. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, boleh disawi Allah Taala ada maujud boleh. Siapa yang menoganya itu mungkin soal pemahaman bahasa saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Balik ke pangkal kaji tadi balik. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan peredaran siang dan malam dan siang menjadi tanda-tanda bagi orang yang albab, ulil albab, orang-orang yang berakal. Tadi pertanyaannya, apa tanda adanya Allah? Adanya alam. Apa sifat Allah di situ? Wujud. Nya adanya. Ado kadang-kadang ni mengganji aja tu. Apa mengganji ya? Tanya ndek. Jadi kalau ndak ada alam tu, apa tanda adanya Allah? Tadi tanda adanya Allah, adanya alam. Ado ni mengganji, nin kaji terlalu dalam bono. Seketik le tersuwuk le tu. Apa ni tanya ndek? Kalau ndak ada alam tu, apa tanda adanya Allah? Pertanyaan tu salah. Di mana salah? Satu, yang bertanya tu alam. Yang bertanya tu alam. Jadi tidak mungkin tu inyo bertanya kalau ndak ada alam tu, apa tanda adanya Allah? Inyo bertanya inyo tu. Nan inyo ko alam ko. Kok kan dijawab juga apa jawabannya? Tidak adanya alam itulah tanda adanya Allah. Kok kan dijawab juga? Dipaso menjawabnya ndak ada alam tu dia tanda adanya Allah. Tapi sekali lagi pertanyaan itu pertanyaan yang tidak benar. Karena yang bertanya itu sendiri adalah alam. Siapa yang ulul albab? Siapa yang ulul albab? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang ingat akan Allah ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, wa 'ala junubihim, ketika mereka berbaring. Apakah itu saja? Tidak. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berfikir, tafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Duhai Allah, ma khalaqta hadza batilan, tidaklah engkau menciptakan ini semuanya secara batil. Tidak ada nin sia-sia dah. Tidak ada ciptaan Allah Ta'ala yang sia-sia. Mulai dari yang kita mengerti sampai yang kita tidak mengerti. Tidak ada yang sia-sia.
Kita tidak mengerti karena kita belum mendapatkan faedahnya, kita belum menggalinya. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dia mulai dari binatang yang dihalalkan untuk kita sampai yang diharamkan untuk kita. Sodo itu tidak ada yang batilah. Tidak ada orang. Ada orang bertanya bapak-bapak ni sekalian, apa guna Allah Taala menciptakan babi? Tak juga kan buat makan nah. Apa guna Allah Taala menciptakan kondiok? Seorang Jawa celeng ni ya. Tak juga kan dimakan dah. Apa guna? Inyo yang terfikir udah inyo sodo ciptaan Allah Taala untuk dimakan tu sodo. Koton macam itu dia kah? Indak sodo, tidak semua yang Allah ciptakan itu untuk dimakan. Siapalah menyabuin Allah menciptakan segala sesuatu untuk dimakan? Indak lah. Yang kita tidak tahu itu karena belum terjangkau. Saya pernah waktu kuliah dulu membaca artikel dalam bahasa Arab menceritakan kelebihan binatang yang haram tadi itu. Salah satunya babi. Jadi dibuatlah dia yang menganalisa itu, melakukan riset itu, rupanya ada sejenis kotoran, ada sejenis kuman itu yang ndak amunyo binaso doh kecuali melalui pawi babi. Ada bakteri kok yang ndak amu binaso doh. Bau kodo binasonyo kalau lah dimakan dek babi. Sehingga di daerah tempat dia tinggal, kalau amun tidak salah di Jerman, kalau amun tidak salah, itu babi diunggukkan untuk menghabiskan sampah-sampah yang tidak bisa habis di alam. Ini kalau ada ungguk sampah, tu dikhawatirkan beko penyakit macam-macam. Abang suruh babi jika memakan sampah tu berasio deh. Sampah tu. Artinya apa? Ada hal-hal yang kita tidak faham. Bukan berarti Allah menciptakannya sia-sia. Tidak ada. Kenapa disabui di siko langit je bumi? Itu yang paling akrab dengan kita. Itu yang paling dokek dengan kita dalam keseharian kita. Itu sebabnya bapak-bapak ni ibu-ibu. Uang kalau kodoknya memandang ke langit, pasti tunduknya ke Allah Ta'ala dia. Cuma mandang ke langit, lunak hati awak deh. Hilang kahau gitu dia, hilang kasau gitu deh. Kalau bertengok langit, apa yang dibaca? Ayat kogo baca. Apa bacanya? Mandang ke langit, baca Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Dianjurkan membaca ayat ini. Kanda babu-buat selama ukur dah. Mandang ke langit lalu aja nya. Tak je kan berubah untuk langit dan ndak. Orang yang sedang merasa dirinya entah arogan ninyo, entah sombong sodeknya inyo, entah sedang kowe hatinya, mandang ke langit. Nampak ti kocik awak. Tegas sodek kita kocik kita ko. Mandang ke langit baca Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Itu doa yang dibaca. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci engkau, maka hindarkanlah kami dari azab neraka. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, orang-orang yang ulil albab itu, yang memiliki fikiran yang cerdas itu ciri-cirinya dua saja berdasarkan ayat ini. Yang pertama, dia gemar berzikir. Yang kedua, dia senantiasa tafakkur. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, toga tekanang Allah Ta'ala, wa qu'udan, duduk tekanang Allah Ta'ala, wa ala junubihim, tegulingnya terbaring dia tekanang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cukup itu saja yang ulil albab itu? Tidak. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia berfikir, tafakkur, duduknya memanung, tidak memikirkan daya apa langit ke terbuat. Bukan itu saja, tapi yang ditafakkurkannya langit yang begitu tinggi, indak ada penopangnya dah, indak jatuh, indak untu dah. Maka akan datanglah dalam dirinya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ditafakkurkan. Kalau sudah kita kenali kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terasalah diri kocik.
Bau kodo nyelego kita dia tagak di depan di dalam saf kita ko. Terbayang itu sesodo angkat tangan Allahu Akbar. Bau kodo mengerti kita makna Allahu Akbar tu. Kalau ndak do bapak-bapak ni ibu-ibu, ndak nampak dulu yang kita sobui itu apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan benar ayat ini ada hubungannya dengan salat. Menurut sebahagian ulama, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim itu dalam keadaan salat. Orang-orang yang sehat sanggupnya salat tagak, ini wajib salat tagak. Orang yang tak sanggup berdiri salat, ini boleh salat duduk. Orang yang berdiri tak sanggup, duduk ndak tolak, ini boleh salat berbaring. Bapa cara salat tagak do contoh ni kita buat biasa. Bapa cara salat duduk, orang yang tidak sanggup berdiri, nyo tolak dia nyo duduknya. Tapi takbiratul ihram bisa dia nyo tagak. Yang tak bisa nyo rukuk sama sujud, itu yang tak tolak dia nyo. Maka ketika takbiratul ihram tagak. Tagak dulu. Lah rukuk beko kena duduk. Yang perlu dipastikannya ada kursi di belakang. Itu yang perlu dipastikan. Jangan beko duduk mau hanya ke kursi ndak ada sana. Boleh salat di kursi itu? Boleh. Siapa lah ngatur ndak boleh? Itu persadian di masjid kita. Silakan. Ndak bisa dah. Allahu Akbar. Lah nak rukuk beko duduk. Apakah harus di atas kursi? Ndak, di lantai boleh. Di lantai boleh. Contoh apa duduk salat di lantai? Contoh duduk iftiras kita. Ndak bisa duduk iftiras dah. Duduk baselo. Ndak bisa dah unjun aja kaki tu. Ndak bisa dah contoh apa bisa aje lah. Ndak bisa duduk dah berbaring. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini oleh sebagian ulama yang diriwayatkan dari beberapa orang sahabat itu menceritakan tentang keadaan solat seseorang. Tengok langit, pandang langit, maka ucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ucapkan itu, ya Allah, duhai Allah, ndak ada nin sia-sia yang engkau ciptakan dah. Iko ndak jo sia-sia dah. Nampak keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baru terasa kerdilnya kita. Kalau nak ke masjid, kita itu yang terbaik. Lalu masuk ke dalam masjid, dilaksanakan salat, takbiratul ihramnya, bau kodo jole deknya makna Allahu Akbar. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya, contoh apa cara masuk ke dalam salat no? Contoh apa cara masuk ke dalam salat? Allahu Akbar tu di mulut kita. Di hati kita mengucapkan, melafadzkan niat atau berniat. Cara masuk ke dalam salat tu bapak-bapak ni ibu. Sebenarnya sederhana aja nya. Nyo kalau di dalam memenuhinya. Kalau di lu meliputinya. Duduk perasaan dulu, masuklah dalam salat. Allahu Akbar. Penuh dia terliputi dia itu sesuatu. Bau kodo terasa dek kita perjalanan salat kita dulu. Dan itu harus dipertahankan selama kita salat. Mempertahankan itu tu perlu latihan. Kalau ndak dah, ndak tantunin besombak tu siapa dah. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar, diliputi di Allah Ta'ala inyo dulu, dirinya zahir dan batin ninyo. Kalau bisa kita menduduk rasul tu, bisa kita memahami apa yang diucapkan tadi itu, pokok dia lego dia masuk ke dalam solat tu. Maka tolok dia uang solat dia lama-lama. Tidak ada satu pun anggota tubuhnya yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatnya kepada Allah Taala. Sedang tagak ingat Allahu Akbar. Tagaknya ingatnya kepada Allah Taala. Duduknya beko qu'udan ingat kepada Allah Taala. Berbaring dia nanti umpamanya wa ala junubihim ingat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha fi kulli ahwalihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh keadaannya. Apa ajalah. Sebutlah. Apa ajalah. Mulai dari loloknya sampai terjaganya, inyo mengonak kain, inyo masuk ke kamar mandi, sedang di WC inyo, painyo kalau dari rumahnya ke pasau, bekojo, porang segala macam, bahkan minta maaf hamba sedang berhubungan dengan istrinya pun dia ingat Allah. Fi kulli ahwalihi, dalam seluruh keadaannya. Tidak ada pengecualian satu pun di mana Rasulullah tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Dalam cenderung apa je lah terkenang dia Allah Ta'ala. Maka orang yang tak mendatangi bininya tu dia ajar Nabi doanya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, hindarkanlah kami berdua ini dari syaitan. Kalau engkau anugerahi kami putra putri anak, hindarkan anak-anak kami dari syaitan. Takkan kono dia ibili anak turun dah. Takkan kono. Godangnya di mana je lah, di rimbo, kena kolam, kena torang, tak tolak dia ibili dah. Tak tolak dia jin dah. Nya semenjak orang tuanya komo lah di doaan dia anak ke. Kita itu retening kita terlupa. Tu makanya di pangkal kaji sabuin tadi, jujur aja lah berapa bono kita banyak mengandang Allah Ta'ala nya. Bapak-bapak ni ibu yang saya hormati, apapun perbuatan kita, maka kandang Allah Ta'ala. Orang yang ulil albab, dia ingat kepada Allah. Apa kata Allah Ta'ala dalam ayat yang selalu saya sampaikan di masjid kita ini, fadhkuruni azkurkum. Konang dayan dan konang pula kalian. Sabui dayan dan sabui pula kalian. Ingat dayan dan ingat pula kalian. Kata Allah di dalam Al-Quran. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dzakarani fi mala'in, kalau ada yang menyebut dayan di tengah orang banyak dalam keramaian, akan dan sabui pula yang mengonang dendu di keramaian yang lebih elok daripada itu. Wal hadithu, kalau di konang dan dekat orang banyak dia, dan konang pula inyo di depan dan banyak yang lebih elok. Malaikat maksudnya. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat ciptaannya. Yang terakhir sebagai penutup dari kaji dari pengajian kita, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tufakkiru fillah walakin fakkiru fima khalaqa. Jangan kalian berfikir tentang Allah Ta'ala, tapi fikirkanlah yang diciptakannya. Kenapa? Karena kalau Allah ni kita fikirkan, kalau ndak terletak ndek kita beko Allah ada pada tompeknya dah. Dalam riwayat lain, fa innakum lan taqdiru qadrah. Ndak kan bisa dek kalian dah meletak Allah Ta'ala ada pada tompeknya. Jangan dibayangkan pula oleh contoh apa zat Allah Ta'ala tu. Jangan dibayangkan pula oleh contoh apa hakikat Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahuinya namanya Allah. Apa arti nama Allah tu? Nama bagi zat yang wajibul wujud, terhindar dari segala macam kekurangan, bersifat seluruh sifat kesempurnaan. Itu dia makna Allah. Jadi kalau ada orang menyebut Allah, 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 sesungguhnya dia sedang meyakini, dia sedang menyebutkan nama bagi zat yang wajib adanya, terhindar dari seluruh kekurangan dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu dia makna Allah. Jadi kalau ada orang menyebut itu zikir Allah, Allah dan tidak sempurna, baru dah. Semestinya berzikir itu alhamdulillah, semestinya berzikir itu subhanallah, semestinya berzikir itu la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu zikir yo. Dan itu dia zikir yo. Tapi menyebut Allah Allah itu pun zikir yo. Jangan disebut tidak zikir dah. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha zikran
kathiran. Sabutlah Allah sebanyak-banyak. Jadi jangan disabut itu bukan zikir. Kalau ada kita yang tidak mengerti tentang cara berzikir, tu bertanya kepada yang mengerti. Bertanya kepada yang mengerti. Jadi sekali lagi, jangan sibuk memikirkan tentang Allah. Kalau nak berfikir juga, fikir ciptaan Allah. Dengan memikirkan ciptaan Allah sampai kita kepada Allah. Ambo dulu pernah menyampaikan, kau ulang balik ke? Mudah-mudahan ada guna. Bapa cara mengonang makhluk bisa sampai awak kepada Allah deh. Bapa cara tu yang berkonang makhluk tapi bisa sampai kepada Allah deh. Kan disuruh Allah Taala, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah. Karena dengan berfikir tentang ciptaan Allah itu akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian tarikat itu nama rabita nama. Dalam kajian tarikat itu namanya rabita. Alam go ciptaan Allah taala go akan mengantarkan kita kepada Allah. Painya jalan-jalan ke Sumatera Barat, itu yang ambo contohkan dulu tu. Lewat di Kelok 9. Nampak dia jambatan tinggi ndak agak-agak dah. Nya di bawah mandang kati ndak seketik tinggi dah. Nampak dia jambatan tu, apa yang disebut dia nya? Masya-Allah. Subhanallah. Ya Allah. Alhamdulillah. Yang bertengok tadi jembatannya. Tapi yang tersabui mantap jembatan ke? Nah itu ninya dah. Apa ninya? Ya Allah. Tinggi jembatan ke? Allah Taala. Padahal jembatan je kau bertengok dia. Dalam ilmu tarikat itu nama rabita. Nya ada sebagian ustaz-ustaz ke kini lama je mengoton daerah rabita tu syiriknya, syirik rabita dia. Dia ndak ngeratinya dah. Kalau ndak ngerati bertanya kepada orang yang mengerti. Kalau perlu masuk ke dalam tarikat tu, kalau sosek tinggal kolun tarikat. Campak jauh-jauh. Kalau bos pun yang sosek. Tapi ambo semenjak 2006 boleh sampai kini ndoa do nen boso di ambo nen sosek cik jur. Jadi bapak-bapak dan ibu, itu sebabnya Allah mengatakan berfikirlah tentang ciptaan Allah. Karena dengan berfikir tentang ciptaan Allah akan diantarkannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok langit, contoh itu lowe, ndak batiang dah. Yang terkonang siapa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanak, maha suci engkau. Cuman jangan sekali-kali memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi berguna bagi kita bersama-sama. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kalau bolehlah disimpulkan kaji sederhana adanya. Yang pertama, penciptaan langit dan bumi itu tanda adanya Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Orang-orang yang memikirkan penciptaan langit dan bumi itu adalah ulul albab. Apakah cukup hanya berfikir saja, tafakkur saja? Tidak. Harus juga dikonang siapa yang menciptakan langit dan bumi. Mudah-mudahan dengan banyak tafakkur, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertafakkur akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan untuk sampai kepada Allah dan menikmati keagungan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Amin amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.